Udah record. Beliau wafat di tahun 2005 dan kepemimpinan dilanjutkan oleh Kiai Haji Yusuf Salim. Beliau wafat tahun 2009, kepemimpinan dilanjutkan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Qadir Hasan dan para putu pendiri Ma'had. Mudah-mudahan kami semuanya mendapatkan keberkahan dengan kedatangan para orang-orang terbaik yang bisa mengharumkan nama bangsa Republik Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga kami berharap Bapak Wakil Presiden bisa menyampaikan sepatah dua patah kata motivasi untuk anak-anak santri. Alhamdulillah lembaga dari tingkat TK sampai STAI Pak Wapres perguruan tinggi, cuma lihat dari romannya belum dapat KIP. Ya, lihat dari romannya itu belum dapat KIP. Mohon nanti bisa dibantu untuk mendapatkan beasiswa untuk para mahasiswa STAI Baitul Arqam. Mungkin yang kami bisa sampaikan hanya sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf dan segala kesalahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi salli sadri wa sadri amri wa kata misani yaqul qawli. Yang terhormat, yang kami muliakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Raka Buming Raka, aplaus untuk beliau. Selamat datang di negeri Sumping di Baitul Arqam. Yang saya hormati Wakil Bupati Bandung, sahabat saya Bapak Ali Sakir. Pasti Sakriwati Bapak itu. Yang terhormat, yang kami muliakan Ketua Yayasan Baitul Arqam Bapak Kiai Haji Ibnu Athaillah Yusuf, Pimpinan Pesantren Baitul Arqam Bapak Kiai Haji Abdul Qadir,
Sesepuh pesantren Baitul Arqam Bapak Kiai Haji Fuad Mustafa Anam. Yang saya hormati Forkopimda Jawa Barat Kasdam 3 Siliwangi, Bapak Brigjen TNI Dr. Agus Bakti, dan tim Waskita Polda Jabar Kombes Pol Beni Subandi, para santriawan santriwati yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat datang Pak Wapres di Pondok Pesantren Yayasan Baitul Arqam Kabupaten Bandung, Jawa Barat, di Lijeng Sumbing. Inilah tadi Bapak begitu sampai langsung melihat bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Baitul Arqam ini. Bukan tadi sampaikan juga oleh santriwati, bukan hanya santri ini biasanya identik dengan hanya mengejar akhirat saja, tetapi sekarang betul-betul juga dibekali dengan ilmu-ilmu teknologi canggih. Dan tadi juga langsung berdialog dengan Pak Wapres mengenai AI dan juga robotik. Alhamdulillah selama ini juga saya mendampingi Pak Wapres ke Cirebon, ke Tasik, dan sekarang ke Baitul Arqam. Beliau terus konsekuen dalam meningkatkan kemajuan pondok pesantren di Jawa Barat, terutama di bidang IT, bidang AI dan juga robotik. Insya Allah tadi juga apa yang sudah disampaikan, aspirasi dari santriawan dan santriwati, langsung beliau respon melalui Seswapres untuk dicatat, dan insya Allah akan langsung ditindaklanjuti apa yang menjadi keinginan santriawan dan santriwati kita. Dan saya juga dari Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengawal program-program dari Pak Presiden dan Pak Wapres di pondok-pondok pesantren di Jawa Barat, termasuk di Baitul Arqam. Sekali lagi, terima kasih sekali Pak Wapres. Kedatangan Bapak menjadi penyemangat bagi anak-anak muda Jawa Barat, anak-anak muda yang berada di pondok pesantren di Baitul Arqam ini lebih meningkat lagi. Selain ilmu keagamaan, juga ilmu IT-nya. AI tadi sudah sampaikan, jangan sampai disalahgunakan, oleh karena itu dipelajari dengan baik. Tadi Pak Wapres sudah sampaikan dan nanti Pak Wapres pun akan menyampaikan kembali. Terima kasih sekali lagi, dan semoga ini bukan kehadiran pertama dan terakhir. Insya Allah nanti Pak Wapres bisa melihat lagi bagaimana hasil dari pertemuan, hasil dari kunjungan Pak Wapres ke Baitul Arqam ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq illa bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang sadayana. Masih semangat puasanya. Baik kepada yang terhormat dan yang dibanggakan, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Yuda Rahmatullah, terima kasih. Dan yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Erwan Gubernur, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Baitul Arqam, dan juga pimpinan Pondok Pesantren Baitul Arqam, tokoh masyarakat, tokoh agama, Forkopimda, dan perwakilan dari Kapolda, dari Danrem, dan seluruh hadirin yang hadir di sini. Mohon maaf bila tidak disebutkan namanya satu persatu, dengan tidak mengurangi rasa hormat sedikit pun.
Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah sekarang kita bisa berkumpul di sini, khususnya saya sendiri untuk mendampingi Bapak Wakil Presiden untuk kunjungan ke Pondok Pesantren Baitul Aqab dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa juga sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama atas nama pemerintah Kabupaten Bandung, atas nama Bapak Bupati, atas nama Wakil Bupati dan seluruh masyarakat Kabupaten Bandung dan seluruh santriwati dan santriwan Pondok Pesantren Baitul Aqab memberikan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Bapak Wapres yang sudah mau berkunjung ke Kabupaten Bandung khususnya Pondok Pesantren ini. Terima kasih sekali, dan ini adalah salah satu bukti nyata kalau pemerintah itu hadir dan datang untuk apa? Untuk memperbaiki, untuk memajukan yang namanya sumber daya manusia. Di setiap kesempatan saya selalu mengatakan kita itu ingin menuju Indonesia Emas tahun 2045. Indonesia Emas tahun berapa? Mungkin secara waktu itu mungkin 19 tahun lagi. Mungkin kalau misalkan sekarang kita pikirkan itu masih lama. Tapi dengan berjalannya waktu itu tidak akan berasa. Jika kita bisa dibilang siap menuju Indonesia Emas tahun 2045, itu bukan saja dilihat dari gedung-gedung pencakar langit, dari gedung-gedung yang keren, bukan. Tapi satu hal yang dari sekarang harus kita persiapkan, dan itu sudah, dan itu tidak ada toleransi, yaitu mengangkat sumber daya manusianya itu sendiri. Dan saya berharap kepada adik-adik yang ada di sini fokus belajar, fokus untuk menuju cita-cita kalian. Ingat, apalagi kunjungan sekarang yaitu adalah untuk pelatihan AI dan juga yang namanya robotik. Mungkin kalau misalkan orang awam mendengar itu namanya aja robotik. Pasti kalau misalkan orang yang nggak tahu menganggapnya, siapa tahu ini adalah belajar membuat robot. Mikirnya seperti itu. Tapi kita harus melihat yang namanya sisi positif lainnya. Apa? Dengan ada program yang namanya pelatihan robotik ini secara tidak langsung mengajarkan kita untuk bisa berinovasi. Jangan selalu berpikir buat apa belajar robotik, pengajian robot kalau bahasa Sunda. Tapi dengan ada program ini adalah untuk kita belajar berinovasi ke depannya agar kita bisa menerima. Apalagi zaman sekarang itu era digitalisasi. Apa-apa semua era digitalisasi. Mungkin di zaman saya kalau misalkan ingin mencari informasi itu membutuhkan waktu, entah itu baca, cari bukunya. Tapi di era adik-adik sekarang itu gampang. Tinggal cari di handphone, di Google apa informasi apa yang pengen dicari. Gunakan informasi itu dengan hal-hal positif. Jadi belajar. Dan kita belajar AI, ingat adik-adik, kalau bahasa Sundanya jangan pernah santai-santai atau jangan pernah hare-hare dengan yang namanya era digitalisasi. Ingat, kalau misalnya kita santai-santai, kita tidak peduli, kita tidak mau belajar dengan era digitalisasi, percaya sama saya, kita pasti akan ketinggalan dengan zaman. Jadi saya berharap intinya jika kita ingin membuat negara kita lebih baik lagi dari sekarang, jika kita ingin membuat Kabupaten Bandung ini lebih baik dari sekarang, itu harus ada kontribusi dari masyarakat juga. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Setiap ada program, setiap ada visi misi ataupun yang lainnya dibaca dan dimengerti. Mungkin, maaf kalau pres kelamaan. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan pondok,
ketua yayasan, para kiai, kiai sepuh, para ibu nyai, Pak Wakil Gubernur, Pak Wakil Bupati, para santri, santriwati, Pondok Baitul Akrom, Markom. Ini tadi kita sudah meninjau beberapa murid yang sedang belajar membuat robot dan juga belajar AI. Mana saja ya tadi ya yang saya kunjungi di kelasnya ya? Oh, ada di belakang. Tadi ada yang membuat robot ini apa? Air apa? Untuk mengalirkan air wudhu secara otomatis. Robot yang bisa berjalan dengan 2 kaki, robot yang untuk kompetisi yang bisa dikompetisikan. Tadi ada robot sumo dan robot pemain bola. Lalu tadi yang santriwati belajar AI, belajar menggunakan Copilot. Tadi saya tekankan pentingnya santri dan santriwati untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, kalau santri pasti akhlaknya baik, ngajinya baik, tapi akan lebih baik lagi kalau bisa menguasai teknologi terkini. Ya, sekarang teknologi yang harus diikuti itu AI dan robotik. Ada lagi nanti coding, blockchain, masih banyak lagi. Jadi gunanya pelatihan ini bukan berarti terus nanti santri harus jadi programmer atau apa, enggak. Jadi pelajaran-pelajaran ini seperti yang disampaikan Pak Wakil Bupati tadi, menuntut anak-anak muda untuk berinovasi. Coding itu menuntut anak-anak muda untuk berpikir kritis, critical thinking, berpikir komputasional. Jadi itu penting sekali karena nanti ke depan persaingannya akan semakin ketat. Tadi kan ada yang saya tanya, ada yang mau ke mana tadi? UIN. Mana tadi yang pengen ke UIN ya tadi? Bukan, saya lupa namanya itu. Ada yang pengen ke Al-Azhar. Mana tadi ya? Kasihkan mic-nya. Berdiri. Ini mic. Hidupkan langsung. Hidupkan langsung sudah. Jawab di sini. Jadi ke depan itu persaingannya semakin ketat. Dan saya tidak mau santriwati yang ada di pondok ini ketinggalan. Makanya setiap kali kunjungan ke Jawa Barat, saya rutin sekali dengan Pak Wagub untuk ke pesantren dan mengisi pesantren pondok-pondok ini dengan pelajaran robotik, AI, coding dan lain-lain. Nah, coba tadi siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Oviani Latiful Hamda. Namanya yang keras. Iya, silakan. Tadi katanya pengen beasiswa. Saya ingin beasiswa, ingin melanjutkan ke jenjang kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas